Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa adil amin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, alhamdulillah tiada henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati berbagai keindahan-keindahan yang ada di muka bumi ini, di dalam rangka untuk menyempurnakan amal ibadah kita, dalam rangka untuk menyempurnakan amal saleh kita, dan diantaranya juga adalah untuk meningkatkan spirit jihad kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel Jam-Jamis Family. Ini adalah merupakan bagian dari usaha dan ikhtiar memanfaatkan teknologi di dalam rangka dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, yang supaya bisa menjadi lahan kebaikan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan COVID-19 atau masyarakat kita mengenalnya dengan wabah corona semakin hari semakin meluas dan semakin membahayakan. Oleh karena itu, bukan masalah takut atau tidaknya, bukan masalah berani atau tidaknya, tetapi kita harus berikhtiar, kita harus berusaha untuk mencegahnya, sehingga penyebaran virus corona itu tidak terus meluas seperti yang kita saksikan sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjihad, mari kita bersama-sama untuk melakukan berbagai upaya bagaimana supaya corona itu tidak meluas dan tidak mewabah kena kepada diri kita. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh datang ke masjid, bukan berarti kita tidak boleh sholat berjamaah di masjid, bukan berarti kita tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di masjid, bahkan bukan berarti tidak boleh kita berkomunikasi dan interaksi dengan masyarakat banyak, tetapi kita harus berusaha berikhtiar untuk memutus mata rantai itu sehingga tidak meluas, dan itu kehidupan tetap bisa langgeng abadi dalam keadaan sehat walafiat. Karenanya kita harus lebih sabar lagi, stay at home, tinggal di rumah. Sebab kalaupun kita tinggal di rumah, bukan berarti amal saleh kita menjadi hilang. Insya Allah masih banyak amal saleh yang bisa kita lakukan, termasuk ibadah kita bisa kita lakukan di rumah. Dengan adanya kebijakan untuk memutus mata rantai dari virus corona ini, dan kita tinggal di rumah, ibadah pun bisa kita lakukan di rumah. Insya Allah pahala jamaah tidak akan hilang kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah ini. Bahkan ini akan bisa lebih mengokohkan, menguatkan kembali ketahanan keluarga kita, yang mungkin pada hari-hari biasa kita tidak bisa sholat berjamaah secara teratur dengan anggota inti keluarga kita. Sekarang kita bisa sholat fardu di rumah, bisa bergiliran, bisa bergantian. Yang satu jadi imamnya, yang satu jadi makmumnya. Kalau dalam keluarga ada 4 atau 5 orang, maka bisa bergantian ayahnya sama anaknya untuk menjadi imam. Insya Allah jamaahnya itu tetap mendapatkan pahala yang sama, yaitu adalah 27 derajat. Begitu juga dengan sholat tarawihnya, ada ceramahnya bisa gantian, itu juga adalah akan menjadi nilai tambah, bukan hanya sekedar melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih dari itu, maka kebersamaan, maka kekuatan emosi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain maka akan semakin kokoh dan kuat. Saya kira ini jangan dianggap remeh, di mana bulan-bulan lainnya kita tidak bisa lakukan. Dan yang paling terpenting juga adalah bahwa stay di rumah juga adalah
kita bisa mengurangi dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab kita sudah tidak berinteraksi dengan orang lain yang mungkin bisa saja orang lain memancing kita emosi, memancing kita marah, atau mereka bisa memperlihatkan dan mempertontonkan aurat-auratnya sehingga kita melihatnya menjadi pandangan kita menjadi berdosa. Tetapi dengan tinggal di rumah, maka kita hanya bisa melihat wajah pasangan hidup kita, kita bisa melihat anak-anak kita, dan melihat wajah pasangan hidup kita dan anak-anak kita, itu adalah termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pahala tetap kita dapatkan. Di samping itu juga bahwa stay di rumah kita juga bisa melakukan berbagai pekerjaan kita. Insya Allah dengan kesempitan dan kesulitan seperti ini, maka ini adalah semakin meneguhkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempitan ini kita semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempitan ini kita malah akan semakin terus munajat, memohon kepada Allah, bahkan bisa sampai menangis. Bahkan dengan kesempitan ini juga adalah bisa melahirkan kreativitas. Umpamanya dakwah yang biasanya saya bisa dakwah ke sana kemari pada saat bulan Ramadan ini karena kita untuk memutus penyebaran virus corona itu, dakwah dilakukan dan kreativitas aplikasi seperti ini. Kalau tanpa adanya kesempitan seperti ini, kita bisa jadi tidak bisa dakwah seperti ini. Jadi oleh karena itu, kalau kita masih mau menggunakan akal pikiran, kalau kita masih mau memikirkan, kita mencari jalan keluar, insya Allah banyak jalan keluar, dan pahala itu tidak hilang. Termasuk adalah bahwa kita bisa belajar sama anak kita. Anak-anak kita sudah lama tidak masuk sekolah, kita bisa membimbing. Dan kita disitulah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya kita membimbing anak kita, dan kita merasakan betul betapa hebatnya guru-guru kita. Betapa sabarnya guru-guru kita. Karena kita sebagai orang tua merasakan betul ketika mereka harus belajar dari sekian jam, hanya 1-2 jam, hampir kita tidak tahan. Tetapi guru-guru kita, berapa jam mereka mengajar. Disitulah akan menimbulkan empati dan simpati kita terhadap guru-guru yang sudah mendidik anak-anak kita. Dan yang paling terpenting juga adalah bahwa ternyata dari kesempitan ini adalah bisa melahirkan berbagai amal saleh kita, kreativitas kita. Kita menyaksikan sekarang banyak orang yang bagaimana supaya tetap survive, bisa bertahan hidup ini, sehingga mereka melahirkan kreativitas yang tadinya tidak punya jiwa entrepreneur. Sekarang mereka bagaimana mempertahankan hidup ini sehingga mereka membuat kreatif, membuat makanan-makanan kecil yang dijual antar tetangga. Saya kira ini sesuatu hal yang besar anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat corona ini adalah yakni supaya keluarga kita adalah bisa kuat kembali, yang selama ini kita asik dengan profesinya masing-masing. Suami pergi jam 6, istri pergi bekerja, anak-anak pergi ke sekolah. Tetapi dengan adanya corona, semuanya tinggal di rumah, dan disitulah kita berembuk bersama-sama. Dan yang paling penting lagi daripada kita berada di rumah adalah kita mengetahui tentang potensi yang dimiliki oleh anggota keluarga kita. Sekarang kita bisa merasakan betul jika saudara-saudaraku punya anaknya 2, 3, 4, sampai 5 atau lebih dari itu pun, kita akan mengetahui masing-masing di mana potensi yang dimiliki oleh anak kita. Sehingga dari situlah kita punya kesempatan untuk membimbing mereka supaya bisa tumbuh berkembang sesuai dengan keahlian dan keprofesiannya masing-masing. Jadi oleh karena itu, la takhaf wa la tahzan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan corona ini, ya. Tetapi justru kita jadikan corona ini adalah sebagai lahan amal saleh kita, jadikan sebagai lahan dakwah kita, dan jadikan adalah sebagai jihad kita. Jika itu yang menjadi spiritnya, maka insya Allah kita selain memutus mata rantai wabah corona ini,
juga tetap kita mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Oleh karena itu, pantaslah kita kalau melihat kondisi seperti ini dengan pandangan positif kita terhadap corona ini akan memunculkan kalimat Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ternyata apapun yang Engkau ciptakan, semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Justru kami, ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, kadang-kadang kami hanya memandang dari satu kejadian demi kejadian yang telah Engkau jadikan, itu kadang-kadang hanya dengan pandangan yang sangat pendek, seolah-olah bahwa kami tercekik dengan kejadian-kejadian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kondisi bagaimanapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kondisi apapun, sehingga kita bisa memanfaatkan menjadi lahan amal kebaikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu itu adalah, maka tujuannya sebetulnya adalah ingin tahu siapa yang paling terbaik di antara kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah renungan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun andaikan ada pandangan, pendapat, atau pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan untuk menyampaikannya di kolom komentar video ini. Insya Allah akan kita bahas pada video yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Nasruminallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.